Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha menatap, yang menguasai langit dan bumi, yang menggenggam diri-diri kita, selalu membuka mata hati kita agar sadar bahwa segala-galanya hanyalah titipan, sehingga kita tidak merasa memiliki kecuali merasa dititipi amanah. Semoga Allah menyadarkan diri kita bahwa hidup ini hanya mampir di dunia. Kita pasti mati meninggalkan dunia ini. Dan semoga Allah selalu menyadarkan diri kita bahwa yang kembali kepada kita adalah perbuatan kita sendiri. Sehingga kita tidak sibuk menuntut orang lain. Justru kita awali dari sibuk menuntut diri kita sendiri. Ada yang nanya, kenapa sih aku semangat sekali ngajak orang sedekah? Karena sedekah itu dahsyat. Kalau saja orang tahu kedahsyatan sedekah, otaknya tuh ingin sedekah terus. Apa sih dahsyatnya sedekah? Karena hampir semua yang kita butuhkan jawabannya ada dalam sedekah. Ingin tenang, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu kuncinya sedekah. Orang ahli sedekah tuh batinnya dicabut, rasa gelisah, takut terhadap duniawi, tercekam. Enggak, oleh Allah diambil. Justru orang-orang yang banyak gelisah itu orang yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, cap jahe, meregeheshe, itu. Jadi maaf-maaf saja kalau saudara ingin merasakan tenang dalam hidup, banyak sedekah, banyak sedekah. Yang kedua, apa keuntungan sedekah? Tertolak bala. Para ahli sedekah ini sulit kena musibah. Kalaupun terjadi musibah menimpa, pasti bukan musibah, hanya mau menaikkan derajat. Saya sudah sedekah, tapi kok saya tetap ketimpa bata kaki saya. Mesti itu ada hikmahnya di sana. Siapa tahu dengan tertimpa bata, jarinya keseleo, dia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit sesudah diperiksa, dia harus diopname, dan di sampingnya itu ada seorang pengusaha juga yang pengusaha ya kiai yang sedang kesleo juga, ngobrol-ngobrol sedang cari menantu. Oh, ini hikmahnya tertimpa bata. Saya ketemu dengan calon mertua. Sudah deh, saya nikahkan kamu dengan mas kawin sebuah bata, misalkan. Adik-adik, ada hikmah. Kalau niat sudah lurus, ikhtiar sudah maksimal, hati tawakal, terjadi sesuatu, mesti itu ada kebaikan. Dan kalau ahli sedekah ditimpa sepertinya musibah, itu jalan akan dapat sesuatu yang lebih baik, lebih besar. Yang ketiga, orang yang ahli sedekah itu, maaf, rezekinya terpaksa bertambah. Jadi kita ini kalau ingin dapat rezeki yang cukup, kuncinya sedekah. Kemarin kan kita bahas bahwa hitung-hitungan manusia 1 tambah 1 adalah 2. Tapi kalau dalam ibadah tidak. Orang banyak yang mencari untung dengan berdeposito di bank atau asuransi. Itu tidak salah. Itu boleh kita lakukan. Tapi justru yang menjamin kita adalah justru sedekahnya. As-shadaqatun la yanqus bal yajda. Kita tidak bisa terjamin dengan uang yang kita miliki. Berapa coba uang yang kira-kira bisa menjamin kita? Berapa? Tolong acungkan adik-adik, ingin punya tabungan berapa?
Ikhwan, ayo ngarang aja boleh, gratis. Udah cerita belum kalau sekarang punya 100 miliar nih. Kalau pagi ini saya punya 100 miliar cash, saya berikan kepada ibu-ibu 50 miliar. Kepada ikhwan 50 miliar. Loh, amanah. Saya ngelamun lagi ya. Saya ngelamun 200 miliar, nggak apa-apa. Namanya ngelamun aja masa pelit. Karena ada yang belum apa-apa sudah pelit. Kalau saya punya 100 miliar buat kamu 100 ribu. Ngelamun aja udah harus dermawan. Kenapa pada senyum-senyum? Kok tahu sih saya pelit? Kelihatan dari alisnya ya. Bagaimana alisnya ada 2? Lo kan sama dengan alis A. Ya memang kita sama-sama pelit. Hadirin sekalian, sedekah itu tidak akan mengurangi. Demi Allah tidak bisa mengurangi harta kita kecuali nambah. Oleh karena itulah, jangan risau, jangan ragu, jangan berat, aja sedekah. Jelas bahwa siapa yang sahabat-sahabat Rasul itu, Utsman bin Affan, tidak berkurang hartanya walaupun 1000 untanya diberikan. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya. Umar bin Khattab separuh hartanya. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi dengan kekuatan sedekah menjadi pengusaha yang kaya raya. Maka maaf-maaf saja kepada saudara-saudaraku yang terlalu banyak ngitung mau sedekah. Bukan tidak boleh berhitung, pelit. Itulah yang membuat hidup selalu gelisah. Itulah yang membuat hidup kita kurang aja. Apalagi sedekah keutamaannya adalah ampunan Allah. Jadi makin ahli sedekah, makin diampuni dosa-dosa kita. Sedekah lagi, kita akan disayang oleh Allah. Dan hasilnya disayang Allah, Allah menggerakkan hati manusia menyayangi kita. Sudah sangat banyak kisah orang-orang yang sukses dengan sedekah. Ada seorang pengusaha yang memang kaya sekali. Beliau dari mulai dagang kecil-kecilan dapat uang separuhnya. Separuh untuk Allah, separuh untuk modal saya. Dari mulai dagang kecil, kapan untungnya? Dan sekarang, wah, miliaran tiap bulan penghasilannya. Dan tetap aja dijalankan. Saya sih nggak punya duit banyak, sedekahnya pakai apa? Bisa yang murah meriah, pakai senyuman, asal jangan di mana saja. Senyum yang ikhlas. Gimana senyum yang ikhlas? Ada sebuah penelitian, senyum yang ikhlas itu bukan otot bibir. Kan ada yang senyumnya Assalamualaikum. Ini gak senyum kan? Ini senyum dia. Senyum yang ikhlas itu bukan hanya otot bibir yang terangkat, tapi seluruh otot wajah ini akan berkontraksi sedemikian rupa, karena yang memerintahkan otaknya bukan menyuruh senyum, tapi otaknya menyuruh menghormati, membahagiakan orang lain, sehingga seluruh tubuhnya bergerak sinkron. Kalau yang senyum palsu, misalkan sedang salaman, ya, ini kan hanya ya. Tapi orang yang senyumnya tulus, dari matanya ini mengecil dikit. Coba, alisnya tuh nggak usah dipaksain nurunin alis, malah jadi makin pabaliut senyumnya.
Itu dengan sendirinya turun sendiri alisnya ya. Tentu saja tidak akan terlalu bawah. Kalau ke bawah kumis namanya. Maaf. Nah, saudaraku sekalian, kalau tidak bisa dengan harta, dengan raut muka yang ramah, itu sedekah. Sedekah itu luas sekali. Sedekah dengan perhatian. Ada orang yang sedang pusing, kita mau mendengarkan, walaupun kita tidak bisa memberi solusi, mendengarkan aja sedekah. Karena ada orang yang hanya butuh didengarkan. Walaupun saya belum bisa mengamalkan ini sepenuhnya, karena ada yang saya mau konsultasi, saya ingin ceritakan riwayat hidup saya seluruhnya, nggak bisa separuh-separuh. Ya tolong aja di recording. Namun bila punya waktu orang curhat, kita mendengarkan, itu pun sedekah. Sedekah waktu, sedekah perhatian. Kalau tidak bisa dengan itu, ada lagi potensi lain dengan tenaga. Nyapu. Pernah dengar ada seseorang santri yang dia sedekahnya adalah mencucikan mobil. Ada mobil yang diam, dia punya waktu luang, dia ambil ember, bersihkan. Dia tidak pusingkan imbalan. Mobil saya bersih, saya pasti senang. Saya belum punya mobil, maka bersihkan mobil orang. Bersihkan. Sudah itu pergi lagi, tidak tahu. Yang punya mobil heran, loh, kok mobil saya ada yang nyuci? Kan tidak saya suruh. Maaf Pak, memang orang ini niatnya hanya ingin sedekah aja Pak. Dia punya waktu, punya tenaga, dia mau cuci mobil. Hah? Masa begitu? Dia nggak minta imbalan? Enggak Pak, memang hobinya ngebahagiakan orang. Ya Allah, yang mana orangnya? Dia nggak mau disebut. Tolong kasih 200.000. Pernah dulu dilatih oleh kiai, kalau belanja jangan ingin untung sendiri, untungkan pedagang. Alkisah membeli jagung, karena amalannya itu maka dicarilah jagung yang jelek-jelek, yang udah kepeang, yang karehol, yang jambulnya sedikit. Yang jualan nanya, dulu masih 100 rupiah jagungnya. Kenapa dek pilih jagung yang jelek-jelek? Enggak, kata guru saya, kalau belanja justru harus menguntungkan pedagang. Yang betul. Milih 10. Sama aja kok, cuman beda sedikit ini jumlahnya, kareholnya juga. Ibu nggak percaya ada pembeli seperti ini. Tunggu dulu, ibu juga pengen beramal. Diambil lagi 10 yang bagus, dikasih 20. Belum pernah rumah lihat yang kayak gini. Nah besoknya saya datang lagi. Udah beda urusannya hadirin. Cek kata tukang dagang, yang deui mana. Memang harus ikhlas kuncinya. Kalau bisa mau pindah belinya ke tempat lain, jangan balik lagi. Pengen lagi gede ya, pura-pura strategi kamu. Harus ikhlas betul. Jadi pakai tenaga, nolong orang, ada mobil mogok, dorong. Nggak usah ngarep-ngarep terima kasih. Kenapa? Kita tidak tahu kapan suatu saat kita punya mobil. Tapi yang pasti tidak akan hilang. Setiap tetesan keringat, setiap tenaga yang keluar itu tidak akan hilang. Mesti akan ada dan mesti akan kembali berlipat ganda pada waktu yang Allah tetapkan. Tidak ada kebaikan yang hilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pokoknya nabung terus, nabung kebaikan. Ada anak mau nyebrang,
seberangkan. Itu nabung, kita tidak tahu mungkin suatu saat kita di tol di mana atau di tempat luar negeri yang nggak ngerti nyebrang, mesti akan datang. Pokoknya jangan sia-siakan nolong orang. Ada tunanetra, tuntun. Mau kemana? Mau ke kantor wali kota. Oh ini angkotnya. Aikan. Kalau ada uang, bekalin. Dan tidak perlu kita katakan, tolong ya, nama saya Bulan, saya lagi banyak masalah nih ya. Saudara kan sudah saya tolong ya. Tolong ya, ini lumayan 1.000 ya. Tolong doakan siang malam 7 hari 7 malam. Kalau mau nolong mah udahlah, biar aja Allah yang tahu. Setuju tidak? Tapi saya mau cerita ini nggak boleh nolong kakek-kakek, udah tahu belum? Enggak, udah sering di TV ini. Karena kerajinan nolong, enggak kan saya cerita. Udah dengar ceritanya belum? Ini resiko banyak anak-anak pesantren kilat begini. Tapi nanti kalau saya ceramah jangan diganggu ya. Jadi saking rajinnya nolong, tiap di pinggir jalan tuh lihat aja yang mau nyebrang. Kebetulan ada kakek-kakek. Kakek, kemon kek. Apa ini kemon? Kakek, saya itu sedang mengamalkan ilmu menolong orang lain. Kata Agim, di mana saya ada kesempatan nolong? Apa sih kakek tenang deh, saya udah terlatih nyebrangin orang. Kamu nih ngomong apa kakek? Ayo, tenang aman kek. Stop. Apa sih? Ayo kek. Si kakek uring-uringan, tuh kan aman sampai di pinggir. Aman apa kamu? Kakek ini gimana sih? Udah ditolong malah marah-marah. Nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang, dibalik lagi begini. Jadi kerajinan. Kasihan kakek baru aja nyampe jadi balik lagi. Naik angkot, naik bus, ada wanita hamil, kita duduk berdiri. Ini nabung, sedekah. Silakan ibu duduk. Enggak, kan adek duduk duluan. Enggak bu, saya sebagai mahasiswa masih muda harus bisa berbuat. Itu udah sedekah, berdiri memberi kesempatan bagi seorang ibu yang hamil. Kita jangan mengatakan begini, ibu inginkan punya anak yang kokoh kuat. Iya deh, maka berdirilah bu. Seorang ibu yang kuat akan melahirkan anak yang kokoh. Kita nabung dimanapun kebaikan. Ada sampah, pungut. Gak ada yang lihat, gak apa-apa. Lihat sendal berantakan, rapikan. Itu tabungan kita. Rapikan saja. Gak usah pedulikan dipuji, dihargai orang kecil. Masuk ke kamar mandi, keran ngocor terus, matikan. Ini sedekah nih. Masuk ke WC ada peninggalan orang. Siapa nih? Sedekahnya besar sekali. Tak tambah kok. Maka bersihkan dan tidak usah rewel. Siapa? Kurang ajar tadi makan durian ya dengan kulitnya. Nggak usah begitulah. Sedekah, bersihkan. Agak bau pakai minyak wangi di. Nah beres, keluar udah nggak usah dipamer-pamer amal kita. Aduh baru kali ini saya menemukan. Nggak usah begitulah, lupakan saja kebaikan kita. Pokoknya lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Terus mata ini seperti bawa radar. Di mana ada kesempatan berbuat baik, lakukan. Enggak usah bakbi bu. Semua akan kembali kepada kita. Nah saudaraku sekalian, sedekah ilmu, ajari. Di samping kita ada kakek-kakek. Cobalah bedakan apalah bedanya A dan A. Kakek Iqra jilid 1. Kita udah fasih malah tertawa.
Si kakek telat bener anak-anaknya. Itu tidak menyelesaikan masalah. Oke, saya akan luangkan waktu setengah jam ya pada asar. Kalau kakek berkenan selama Ramadan ini, saya kakek mah nggak punya duit dek buat bayar. Oke, saya bisa begini juga dengan karunia Allah. Izinkan saya ajari kakek ya. Mudah-mudahan ilmu yang sedekah. Saya ingat dulu guru ngaji saya, ingat terus. Kalau pas waktu itu mau perpisahan sedih, Mas Kim dari Jawa ini. Kalau ada apa-apa, kalau ada kesulitan, ingat saja nama saya ya Mas. Pokoknya kalau Mas Kim dalam situasi sulit, ingat nama saya. Baik Mas, namanya tuh Mas Sabar. Jadi sabar, kalau dalam kesulitan sabar. Saya berharap setiap kali saya ngaji, pahalanya mengalir kepada guru saya tersebut. Orangnya sederhana dari desa, Mas Sabarudin. Tapi hasilnya bisa ngaji. Luar biasa. Sedekah dan mengalir pahalanya. Tapi kita tidak boleh nyebut-nyebut. Misalkan kita jadi guru SD, lihat anak didik kita sukses, kemana-mana disebut. Itu karena murid saya dulu. Kalau di kelasnya ada tukang nyonteng. Ini juga jelek. Hilang pahalanya nanti. Nah, saudaraku sekalian, para remaja yang menyimak, sangat berharap akan lahir generasi-generasi yang sangat suka sekali berbuat kebaikan tanpa pamrih. Paradigma inilah yang akan membuat kita hidup bahagia, dicintai, tenang, dicukupi oleh Allah. Kalau bangsa ini dalam keadaan sulit dan naluri kita naluri menolong, rasanya akan lebih banyak perbaikan di negeri ini. Bangsa ini rusak karena naluri egoisnya sangat tinggi. Koruptor itu egois. Dia mengambil hak orang banyak hanya untuk kepentingan dirinya. Hasilnya apa? Selain kerusakan, kehinaan, nista, gelisah, tidak pernah bisa bahagia. Koruptor itu tidak bisa. Karena orang-orang yang egois itu diciptakan lengkap dengan kegelisahan. Oleh karena itulah besar harapan bulan udah Oktober sekarang. Pada bulan Juli kapan? Di bulan Oktober itu password kita adalah tiada hari tanpa sedekah dalam bentuk apa saja. Bagi saudaraku yang ingin merasakan ketenangan, kebahagiaan, kecukupan, ampunan Allah, cinta hamba-hamba Allah, kuncinya adalah berbanyaklah sedekah dalam aneka bentuk. Insya